and your family will not recant your faith, you all will surely die. You all will surely die. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya berasal dari STKWW. Saya mahasiswa semester 5 akhir. Dan puji Tuhan pada kesempatan yang indah ini saya mendapatkan praktek homiletika. Dan di Bulung Cangkring ini adalah praktek yang terakhir. Saya di sini tidak sendirian Bapak Ibu. Saya mengajak 3 teman, 2 dari STKWW, yang 1 dari UKSB. Bisa bangkit berdiri untuk memperkenalkan diri. Ya, saya berasal dari GITJ Gunung Mulyo. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata GITJ Gunung Mulyo. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya akan membacakan ulang untuk Alkitab, ayat Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ke yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Amin. Tema pada pagi hari ini yang diberikan oleh majelis yaitu terimalah kabar baik dengan sukacita. Di bulan Natal ini Bapak Ibu, banyak orang yang menerima kabar baik. Natal identik dengan suasana yang sukacita, suasana yang menggembirakan. Apakah dalam suasana Natal ini kita tetap merasa gembira, kita tetap merasa sukacita, atau hanya di bulan Natal ini saja? Ini yang sering menjadi pertanyaan saya bagi beberapa orang Bapak Ibu. Di momen Natal di mana keluarga kumpul untuk merayakan Natal, kebahagiaan keluarga terasa di bulan Natal. Tetapi ketika Natal telah usai, banyak orang yang kembali kepada momen-momen yang kosong, momen-momen yang sepi. Apakah hanya di bulan Natal ini? Apakah kebahagiaan itu, sukacita itu ada dari hari lepas hari? Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan saya dan boleh Bapak Ibu renungkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Apakah hanya di bulan Natal ini kita merasa sukacita, atau di setiap harinya kita merasa sukacita? Ayat ini Bapak Ibu, saya teringat satu film yang sudah lama saya tonton, yaitu tentang B.J. Habibie, di mana dari masa kecilnya sampai dia kuliah di Jerman, ada satu pesan dari bapaknya yang menurut saya adalah luar biasa. Jadilah sumber mata air yang jernih, agar di sekelilingmu juga jernih. Sumber mata air ini menjadi pusat utama untuk air itu muncul Bapak Ibu. Ketika mata air itu jernih, bersih, di sekelilingnya juga akan bersih. Tetapi jika mata air itu kotor, sekelilingnya juga akan kotor.
Apakah di kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dipandang, orang Kristen yang sering dilihat dalam lingkungan yang luas ini, apakah kita sudah menjadi orang yang memberikan sumber mata air yang kotor atau yang bersih? Jangan dianggap Bapak Ibu, orang yang sudah percaya Tuhan, dia akan menjadi mata air yang jernih. Masih banyak orang Kristen yang menjadi mata air yang kotor, sehingga di sekelilingnya terasa kotor. Menerima Yesus terkadang hanya sebatas ucapan. Menerima Yesus hanya sebatas baptisan, tetapi tidak menghidupi apa yang menjadi perintah Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, orang Kristen itu dipandang, dilihat terus oleh banyak orang. Apakah dalam kehidupan kita sudah mencerminkan apa yang menjadi perintah Yesus, mencerminkan apa yang menjadi sifat Kristus? Banyak orang menerima Kristus hanya sebatas baptisan. Jujur Bapak Ibu, saya dulu baptis itu ya sekedar formalitas. Diajak baptis, ayo. Tapi tanpa memaknai arti baptisan. Sampai pada akhirnya saya masuk di STKWW dan benar-benar mengetahui peka akan Tuhan itu ketika di kampus. Baptisan bagi saya dulu sekedar diajak, oke. Karena saya mikirnya, nek saya ini dibaptis, sesok nek mati paling enggak masuk surga. Itu yang dulu pemahaman saya. Paling enggak saya mati nanti, saya sudah percaya dengan Tuhan. Tetapi saya tidak menghidupi apa yang menjadi makna dari baptisan itu. Saya berpesan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua, jadilah orang Kristen yang memberikan sumber mata air yang jernih, agar di sekeliling Bapak Ibu jernih. Dalam komunitas gereja Bapak Ibu, komunitas gereja ini adalah air yang jernih. Satu orang pun dari komunitas ini menjadi sumber mata air yang kotor, dia akan berdampak bagi semua anggota gereja. Karena apa? Sumber mata air yang kotor akan mengotori sumber mata air yang jernih. Menerima Yesus berarti mau menjadi saksi Kristus. Dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu dikatakan bahwa ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes datang untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Dia bersaksi. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, memberi saksi, memberi kesaksian akan Kristus tidak hal yang mudah. Entah dia itu seorang pelayan Tuhan juga, tidak mudah untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Banyak celah yang iblis gunakan untuk kita jatuh. Dalam dunia penginjilan, dunia misi, banyak dari mereka yang rela memberikan nyawanya, kenyamanannya untuk bersaksi tentang Kristus. Dalam sejarah kekristenan Bapak Ibu, banyak dari misionaris-misionaris yang menjadi martir
Banyak misionaris yang rela meninggalkan kenyamanannya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Apakah dia merasakan hal yang enak? Apakah dia merasakan hal yang nikmat? Secara manusiawi yang dia rasakan adalah menderita. Contoh kecil Bapak Ibu, tinggal di daerah pedalaman yang susah, sinyal serba terbatas. Bagi orang yang tidak terpanggil untuk mengabarkan Injil ke dalam suku-suku, dia akan merasa tidak nyaman. Dalam sejarah kekristenan banyak dari tokoh-tokoh yang mengalami penderitaan, mengalami goncangan yang luar biasa Bapak Ibu. Sampai Yesus pun datang ke dunia itu tidak enak-enak. Dia yang Tuhan turun ke dunia menjadi manusia, dia juga merasakan penderitaan. Ketika Yesus disiksa sampai kepada penyaliban, Yesus tidak merasakan hal yang enak, mengalami penderitaan yang luar biasa sampai Yesus mati di kayu salib. Kita Bapak Ibu yang hanya sebagai orang yang biasa, orang yang tidak lebih tinggi daripada Yesus, terkadang kita ingin hal-hal yang enak saja. Menjadi saksi, mengabarkan Injil, itu hanya tugas para misionaris, tugas hamba Tuhan. Tidak. Semua orang yang menerima Yesus, dia memiliki tugas untuk menjadi saksi dan mengabarkan Injil. Ada satu kisah misionaris, dia dari pedalaman India. Berita pertobatan keluarga tersebut sudah tersebar luas di beberapa desa, di mana dia menerima kabar baik, yaitu kabar keselamatan tentang Kristus. Saat itu ketika keluarga ini menerima Yesus sebagai juru selamat, kabar itu tersebar sampai kepada ketua suku. Ketua suku tersebut pada akhirnya mengumpulkan satu keluarga ini untuk datang ke alun-alun desa, dikumpulkan di sana. Di sana mereka diberi pilihan, tinggalkan Yesus atau anakmu kami bunuh. Dan kata yang keluar dari orang tersebut adalah, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dua anaknya dibunuh, dibantai di depan mereka. Pertanyaan lagi bagi seorang tersebut, tinggalkan Yesus, sangkal Yesus, atau istrimu kami bunuh. Komitmen yang diambil oleh orang tersebut adalah tetap mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya terbantai dan mati. Pertanyaan yang terakhir bagi orang tersebut adalah, tinggalkan Yesus, sangkal Yesus, atau engkau kami bunuh. Dan kata yang keluar adalah tetap mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus berarti mau memikul salib. Mengikut Yesus berarti mau menjadi saksinya, menerima seutuhnya. Banyak orang yang hanya terima kabar baik, tapi tidak seutuhnya diterima. Banyak orang Kristen yang menerima Yesus, tetapi tidak mau menerima apa yang menjadi tugasnya. Jadi orang Kristen pinginnya enak, jadi orang Kristen pinginnya nyaman. Yang dicari adalah berkat, berkat, dan berkat. Tapi ketika ada di titik paling terendah, titik paling
hancur, dia menyalahkan Tuhan. Di mana Yesus ketika saya menderita? Dalam hal ini, banyak orang Kristen yang tidak mau menjadi saksi Kristus. Dia hanya ingin hal-hal yang enak saja. Itulah penyakit yang sering orang Kristen alami. Ada satu video Bapak Ibu tentang cerita misionaris tadi, mungkin bisa diputarkan. Ini adalah video yang menurut saya adalah video paling menggugah hati saya. Saya kemarin waktu baca ayat ini, saya nge-WA Pak Aan. Saya teringat bagaimana perjalanan saya dulu, sampai pada akhirnya benar-benar peka dengan Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup saya dulu, waktu saya terbuang sia-sia. Dari saya lahir 2002 sampai saya masuk di STKWW. Saya merasa diri saya tidak ada gunanya. Karena apa? Selama saya hidup hanya makan, tidur, aktivitas. Ke gereja sebagai formalitas saja. Sampai ketika bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, mentor-mentor yang luar biasa, Tuhan membukakan jalan bahwa ini loh yang sebenarnya harus kamu lakukan, menjadi saksiku. Itu yang menjadi pengingat bagi saya. Dan video ini dulu saya lihat waktu saya ibadah di GBDI Juhana. Dan ini video yang membuat saya sampai sekarang bersyukur dipakai Tuhan untuk bersaksi atas Kristus. Mari Bapak Ibu kita lihat. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do, and so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was
given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Kisah yang sangat memilukan, tetapi dari terbantainya keluarga tersebut, ketua suku bersentuh hatinya dan mengumpulkan semua orang desa ke tempat di mana keluarga tersebut terbantai, dan pada akhirnya Injil tersebar ke seluruh India. Berapa waktu kita yang terbuang sia-sia tanpa menjadi saksi Kristus? Berapa waktu kita yang terbuang sia-sia tanpa mengabarkan Injil Kristus? Ini yang menjadi penyakit untuk banyak orang Kristen, di mana dia hanya meminta berkat, di mana dia hanya meminta, Tuhan, Kau berkati aku, Kau beri aku kekayaan, Kau beri aku kesehatan, tanpa dia ingat satu tugas, yaitu menjadi saksi Kristus. Hidup kita, Bapak Ibu, tidak ada yang tahu sampai kapan Tuhan memanggil. Apa yang kita berikan kalau kita bersaksi untuk Dia? Apakah kita hanya menjadi orang yang memiliki segalanya? Apakah sudah nyaman? Apakah itu menjadi wujud sifat Allah? Tidak. Tadi di video dikatakan di belakang bahwa sampai nyawanya, dia rela memberikan nyawanya untuk menjadi saksi Kristus, dan itu adalah sifat Allah. Di mana juga Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Kalau kita manusia yang tidak ada tandingannya dengan Kristus, apa yang kita banggakan? Menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu, bukan hal yang mudah. Menjadi murid Kristus tidaklah hal yang mudah. Dalam Lukas 14 ayat ke-27 dikatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib untuk menjadi murid Kristus. Tugas orang percaya adalah menjadi saksi Kristus.
Saya katakan Bapak Ibu, banyak kemunafikan yang ada di dalam gereja. Banyak orang yang dilihat, oh, sebagai pelayanan, tapi sampai rumah keluarga berantakan. Banyak orang yang ke gereja memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi di dalam hatinya merasa kekosongan. Bagaimana kita harus menjadi saksi kalau dalam diri kita saja masih kosong akan Kristus? Banyak orang yang hanya menerima tapi tidak seutuhnya. Menerima Kristus berarti menerima seutuhnya. Sampai kapan kita duduk manis di rumah dengan kenyamanan kita? Sampai kapan kita duduk nyaman di rumah tanpa menjadi saksi Kristus? Pada saat itu Yohanes dilihat, dan banyak orang yang merasakan bahwa Yohanes ini adalah sang Mesias. Tapi tidak, Yohanes berkata tidak, bukan aku, tetapi dia. Mau sehebat apapun kita dalam melayani Tuhan, yang ada di benak kita kadang, ini loh aku, sing saben dinone, saben minggune ning mimbar, sing saben dinane pelayanan, iki loh aku. Ketika aku yang ditonjolkan, Yesus akan dilenyapkan. Terus letak menjadi saksi Kristus di mana? Banyak anak muda yang sampai sekarang masih nyaman dengan kehidupannya. Banyak anak muda yang masih nyaman dengan segala kehidupan dunia. Terkadang gereja melihat anak muda sebelah mata, karena apa? Cah nom kok, masa iso melayani ini mimbar, cah nom kok masa iso nyekel pelayanan. Itu yang terkadang menjadi penyakit orang-orang di gereja. Terus bagaimana kita menjadi mata air yang jernih ketika kita bisa membersihkan hati kita? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus kalau kita tidak bisa menerima Kristus seutuhnya dalam diri kita kosong? Menjadi saksi Kristus siap menderita. Menjadi saksi Kristus siap dibenci banyak orang. Karena Yesus juga merasakan hal tersebut. Kalau kita menjadi saksi Kristus, pengennya yang enak-enak, itu tidak bagian dari sifat Allah. Dalam suasana Natal yang mendamaikan ini Bapak Ibu, saya harap kedamaian itu terus terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya di bulan Natal, tapi hari lepas hari. Jadilah mata air yang jernih, agar di sekeliling Bapak Ibu juga merasakan kejernihan. Janganlah jadi batu sandungan dalam gereja, tapi bersatu menjadi mata air yang jernih. Karena menjadi saksi Kristus mewujudkan sifat Allah. Menjadi saksi Kristus harus seutuhnya menerima Allah, sehingga dia bisa memberikan sifat Allah kepada orang lain. Menjadi orang Kristen yang sering dipandang banyak orang, tidaklah hal yang mudah. Tetapi tidak mudah lagi ketika kita duduk diam di rumah tanpa menjadi saksi Kristus. Banyak orang yang menjadi martir dalam sejarah kekristenan untuk mengabarkan Injil. Mau sampai kapan kita tidak mengabarkan Injil? Karena tugas kita di dunia adalah membawa Injil Kristus dan membawa kedamaian. Biarlah melalui Bapak Ibu Saudara
Bapak Ibu Saudara dapat menjadi saksi Kristus yang dimana bisa diterima banyak orang di luar sana. Biarlah Bapak Ibu menjadi jalan menuju pertobatan, tidak menjadi jalan batu sandungan dalam memberikan pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.